Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Nih guys, ini aku memiliki sebuah mini generator ya. Mini generator ini gratis aku ambil dari floppy disk. Nah, floppy disk itu bagi anak zaman tahun 90-an pasti tahu lah ya, atau 80-an tahu. Tapi yang 2000-an nggak tahu deh. Tahu apa enggak? Nah, itu dari disket. Disket komputer, memori komputer sebelum ada flash disk itu, guys. Nah, itu kan pakainya disket. Nah, rumah disketnya itu atau housing atau pembacanya disket itu ada dinamonya. Nah, dinamo ini namanya dinamo BLDC. Dinamo BLDC ini berbeda ya guys dengan dinamo DC. Dinamo BLDC adalah brushless DC motor, makanya BLDC. Dia tanpa sikat. Biasanya outputnya 3 pas. Jadi ada kabelnya 3. Dan untuk cara merangkainya menjadi DC itu harus pakai dioda seperti ini guys. Skemanya. Tonton aja. Nih. Seperti ini, masing-masing dihubungkan di tengah-tengah dan diodanya putih di sini, deretan semua, yang putih di sini semua. Nanti di sini keluarannya plus dan di sini keluarannya minus. Nah, sekarang aku akan coba dulu guys, seperti apa kalau diputar akan menghasilkan listrik berapa volt gitu ya. Kita akan coba. Nah, ini udah aku posisikan dulu seperti ini guys. Jadi yang positifnya itu dapat dioda yang ada gelangnya putih ya. Karena ini kalau dinamo dari outputnya itu AC listriknya. Setelah dibikin dioda kayak gini, dioda 3 pas, jadi outputnya bisa DC. Nah, di situ multimeter skala 10 volt DC ya. Dan kalian nanti bisa mengkira-kira. Kalau 5 volt itu sekitar di sini. Fokusnya ke sini. Kita coba akan dekatkan dulu. Ini. Kita fokuskan di sana ya, di multimeter. Coba aku puter ya guys ya. Dengan kecepatan bor baterai maksimal. Bor baterai 12 volt maksimal. Jadi ini masih low RPM. Nah, dia dapat sekitar 3 volt kurang, guys. Ya, dapat 3 volt kurang. Kalau lebih cepat lagi putarannya maka dapat lebih. Karena ini masih low RPM gitu. Kalau untuk buat ngecas HP masih belum bisa karena voltasenya 5 volt. Jadi butuh putaran lebih tinggi lagi. Jadi artinya butuh yang namanya rasio atau perbandingan gigi dari pemutar itu mutarnya sedikit tapi di sini mutarnya banyak gitu guys. Dari seluruh pengalaman aku guys, aku membuat generator mini ya. Itu yang terbaik itu adalah tipe axial flux generator. Jadi tanpa inti besi. Kenapa? Karena minim back EMF gitu. Back EMF itu apa guys? Aku akan jelaskan sedikit. Jadi back EMF itu adalah muatan listrik balik dari suplai gitu. Jadi misalkan ada sebuah kumparan, ketika dialiri arus listrik, sret gini, maka akan timbul medan magnet di inti besi. Misalnya ini ada inti besinya ya. Timbul medan magnet dan kita lepas. Maka medan magnet yang tadi ada di sini tercipta kutub utara dan selatan akan menginduksi ke kawat sehingga dia akan bisa keluar lagi.
dengan voltase yang lebih tinggi tapi arusnya kecil. Jadi kalau kita suplai seret 3 volt gitu, nanti yang keluar bisa 10 kali lipat, bahkan bisa ratusan kali lipat. Tapi kayaknya puluhan kali lipat, tergantung kumparannya ya guys. Kumparan semakin banyak, semakin besar pula listrik dari back EMF itu. Nah, itu akan mengakibatkan putaran motor itu jadi berat kalau sudah dikasih beban lampu. Jadi dinamo pembangkitnya jadi berat gitu. Gereng gitu guys. Berat. Karena kan sifatnya ini ketika ada putaran seret gini, set, di bagian sini terinduksi, maka karena kawatnya saling terhubung satu sama lain, maka di sini timbul medan magnet. Timbulnya medan magnet ini menciptakan back EMF untuk dirinya sendiri ketika listrik dari kumparan yang sebelah sini itu hilang. Jadi akan jadi berat. Ada listrik yang berbalik ke kumparan satu dari kumparan lainnya. Itu penyebabnya. Nah, kalau tanpa inti besi itu tetap ada back EMF-nya, cuman lebih kecil gitu. Lebih kecil. Jadi dia back EMF-nya itu ngikutin dengan kondisi beban. Makanya untuk generator tanpa inti besi dia diputer gitu enak. Nanti dia terasa berat setelah ada beban. Tapi kalau kayak gini, diputer aja sudah gergel guys. Ini karena ada inti besinya yang mengakibatkan rada gergel. Begitu juga diputer gini sudah timbul reaksi ya. Medan magnet memotong kumparan sehingga menimbulkan GGL. Makanya kalau kita memutar generator untuk menyuplai beban sebesar misalnya 100 watt gitu ya. Sesungguhnya kalian itu butuh motor atau dinamo yang lebih besar. Bahkan bisa 3 kali lipat untuk menggerakkan motor ini. Sehingga bisa menyuplai 100 watt. Jadi dinamo yang buat memutar ini butuh dinamo sebesar 300 watt untuk menyuplai ke dinamo yang 100 watt. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu guys. Ini masih gambaran sederhana. Tapi kalau kompleksnya nanti silahkan kalian coba cari pelajaran tentang back EMF. Oke, di sini aku hanya memperkenalkan sebuah generator mini yang aku dapat dari ngerosok ya guys. Gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.